Presiden Prabowo bertemu Presiden Amerika Serikat Joe Biden dalam rapat bilateral di Gedung Putih, Washington DC. Sejumlah isu dibahas terkait kerjasama AS dan Indonesia, termasuk krisis iklim dan Gaza. Untuk selengkapnya, kita sudah terhubung dengan jurnalis VOA Valdia Baraputri di Washington DC. Valdia, isu apa lagi yang dibahas oleh kedua presiden hari ini? Ya, rekan-rekan dan pemirsa, selamat petang waktu Washington DC. Tadi sebelum kedua Presiden AS Joe Biden dan Presiden Prabowo melakukan pertemuan bilateral mereka di Gedung Putih, tepatnya di Oval Office atau kantor Presiden, mereka sempat berbicara kepada media. Dan dalam konferensi pers tersebut, Biden mengapresiasi 75 tahun hubungan diplomatik antara Indonesia dan Amerika Serikat dan menyampaikan bahwa mereka akan mendiskusikan bagaimana memperkuat hubungan diplomatik itu. Nah, selain itu, Biden dan Prabowo juga mendiskusikan mengenai setidaknya ada 3 hal atau 3 isu utama. Yang pertama ini mengenai isu kawasan Indo-Pasifik, kemudian yang kedua mengenai krisis iklim, dan yang ketiga mengenai tantangan-tantangan global termasuk Gaza di dalamnya. Nah, yang pertama ini mengenai kawasan Indo-Pasifik, Biden mengatakan bahwa mereka berdua akan mendiskusikan untuk terus mewujudkan kawasan Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka. Sebagai konteks, kawasan Indo-Pasifik ini terdiri dari 40 negara termasuk negara-negara ASEAN dan tentunya Indonesia di dalamnya. Dan strategi kawasan Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka ini berarti negara-negara di dalamnya ini bebas membuat keputusan yang berdaulat mengenai wilayah, mengenai demokrasi, dan kerjasama dengan negara-negara manapun tanpa ada tekanan dari negara baik di dalam kawasan tersebut maupun dari luar. Nah, yang menariknya, Biden mengatakan isu ini sebagai salah satu isu utama setelah Presiden Prabowo sebelum lawatannya ke Amerika Serikat ini mengunjungi Beijing dan bertemu dengan Presiden Xi Jinping. Dan dalam pertemuannya mereka menandatangani perjanjian maritim terkait sumber daya atau pengelolaan sumber daya maritim di dekat Kepulauan Natuna. Nah, hal tersebut dilihat sebagai oleh para kritikus ini sebagai langkah yang dapat memperluas klaim Tiongkok ini mengenai wilayah di South China Sea atau Laut Cina Selatan. Nah, itu tadi mengenai kawasan Indo-Pasifik. Yang kedua mengenai krisis iklim, Indonesia ini dilihat sebagai salah satu pemain utama dalam proses transisi ke energi bersih. Kemudian yang ketiga mengenai tantangan global yakni Gaza di dalamnya. Dan sebagai konteks, sebelum hari ini Presiden Joe Biden menemui Presiden Prabowo, sebelumnya ia telah menemui Presiden Israel Isaac Herzog untuk mendiskusikan mengenai Gaza, khususnya mengenai bantuan kemanusiaan di Gaza. Rekan-rekan. Baik, Valdia, sedikit saja, apalagi agenda Prabowo untuk hari ini? Ya, jadi setelah Washington DC, Prabowo akan bertolak ke Peru untuk menghadiri KTT APEC dan kemudian ke Brazil untuk menghadiri G20. Pertanyaannya adalah apakah Presiden Prabowo akan bertemu dengan Presiden terpilih Donald Trump? Jawabannya mungkin akan sulit dengan waktu yang sangat sempit saat ini karena Presiden terpilih Donald Trump tidak berada di Washington DC melainkan di negara bagian Florida semenjak ia terpilih sebagai presiden di pemilu AS. Baik, Valdia Baraputri, jurnalis VOA, terima kasih informasi Anda.